Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan Rohman dari 21 TIA4 dengan NIM 2101031171. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas proyek aplikasi ojek online Karanganyar Gojek berbasis mobile. Pada agenda presentasi pada kali ini saya akan membawakan yang pertama terdapat latar belakang masalah, yang kedua tujuan pembuatan aplikasi, yang ketiga adalah perancangan, dan yang keempat adalah demo aplikasi. Masuk ke latar belakang masalah. Pada latar belakang masalah yang ditemukan yang pertama adalah jasa tukang ojek semakin tergerus dengan banyaknya jasa ojek online seperti Gojek dan lainnya. Untuk itu, diperlukan suatu sistem yang dapat membantu kinerja tukang ojek khususnya di daerah Karanganyar agar dapat bersaing dengan ojek online yang lain. Yang kedua, terdapat kasus di mana customer di pedesaan kesulitan dalam mendapatkan driver ojek online khususnya di daerah Karanganyar. Selanjutnya akan masuk ke dalam tujuan pembuatan aplikasi. Pada tujuan pembuatan aplikasi ditujukan yang pertama adalah memberdayakan tukang ojek konvensional, yang kedua membantu customer dalam pencarian ojek di ruang lingkup desa khususnya di Karanganyar, yang ketiga adalah mengefektifkan dan mengefisienkan dari sistem ojek. Selanjutnya adalah perancangan. Di dalam perancangan untuk membuat aplikasi ini menggunakan sebuah pengembangan sistem, yaitu adalah model prototyping. Pada prototyping yang pertama yang dilakukan adalah komunikasi, yang kedua adalah quick plan, yang ketiga adalah pemodelan cepat atau modeling quick plan, yang keempat adalah construction of prototype, pembuatan prototype, yang kelima adalah deployment dan delivery and feedback. Masuk ke komunikasi, yang dilakukan adalah pada tahapan ini berfungsi sebagai tahap pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara antara pihak driver ojek dengan developer. Pihak driver akan memberikan waktu mengemukakan pendapatnya atau keinginannya terhadap program yang akan dibuat oleh sang developer. Tahap ini juga akan diarsipkan dikarenakan memuat informasi permintaan dari pihak driver ojek terhadap aplikasi. Yang kedua yaitu adalah perancangan cepat atau quick plan. Setelah tahap komunikasi yang pertama, maka selanjutnya adalah tahap perencanaan ini. Pada tahapan ini dilakukan pengecekan arsip saat komunikasi sebelum oleh driver ojek itu sendiri. Tahapan ini dilakukan pengamatan dan pengumpulan informasi yang lebih rinci seperti fitur apa saja yang akan digunakan. Tahapan ini juga dilakukan pengarsipan berkas atau recording. Yang ketiga, tahapan desain sistem. Tahapan ini membuat rancangan aplikasi yang diusulkan dari pihak driver ojek dan kemudian dilakukan pembuatan rencana desain dari sistemnya nanti. Rancangan ini berisi tentang rencana tampilan aplikasi, data yang ditampilkan, menu yang dimuat, serta konten yang akan dimasukkan. Desain mentah dibuat dengan menggunakan aplikasi olah gambar dan sesuai dengan rencana awal aplikasi. Selanjutnya, yang keempat, terdapat construction of prototype atau pembangunan prototype. Pada tahapan ini melakukan pembuatan aplikasi yang sudah mendapatkan desain sistem sebelumnya. Tahapan ini juga aplikasi mulai dibuat dan ditawarkan kepada pihak driver sehingga sesuai dengan desain mentah. Yang kelima yaitu adalah evaluasi dan perbaikan. Untuk tahapan ini akan dilakukan testing terhadap sampel driver dan akan diberikan selebaran untuk menulis dan menyampaikan kekurangan terhadap sistem yang telah dibuat. Testing dilakukan dengan mengambil sampel beberapa anggota ojek. Setelah mendapatkan hasil tes, maka akan dilakukan evaluasi sistem
Kalau aplikasi dapat berjalan dengan normal, maka akan siap didistribusikan. Selanjutnya, agenda yang terakhir yaitu adalah demo aplikasi. Pada template PPT terdapat link untuk mengakses desain aplikasi dan prototipe aplikasi. Untuk demo aplikasi, saya akan masuk ke dalam prototipe aplikasi. Untuk tampilan prototipenya seperti ini. Terdapat dua flow atau dua alur dalam aplikasi Gojek ini. Yang flow yang pertama adalah flow untuk pelanggan. Di halaman pertama, pelanggan akan masuk ke login pelanggan. Di dalam login pelanggan, pelanggan harus menginputkan atau mengisi form, yaitu yang pertama adalah email dan password. Setelah diisikan formnya, pelanggan dapat menekan tombol masuk apabila sudah memiliki akun. Apabila belum, maka pelanggan diharuskan untuk mendaftar di link atau di button daftar di sini. Kita akan mencoba untuk tombol masuk. Nah, pada halaman selanjutnya, pelanggan akan melakukan mapping atau membuka Google Maps dengan titik penjemputan atau titik pelanggan saat ini. Selanjutnya akan men-setting juga titik tujuan. Dengan tampilan maps akan seperti berikut. Setelah itu akan muncul sebuah tarif berdasarkan kilometernya dan berdasarkan trafiknya juga. Tarifnya berupa nominal seperti ini dan terdapat metode pembayaran di sampingnya. Setelah itu, setelah semua sudah disetting oleh pengguna, maka akan pencet tombol cari driver untuk mencari tukang ojek di sekitar. Setelah itu akan masuk ke dalam flow untuk tukang ojeknya sendiri atau alur untuk drivernya. Yang pertama, driver harus login terlebih dahulu dengan memasukkan yang pertama adalah email dan password. Setelah masuk, apabila sudah memiliki akun atau apabila belum, driver diwajibkan untuk mendaftar di kantor Gojek terdekat. Setelah semua form diisikan, maka klik tombol masuk. Setelah klik tombol masuk, akan dilemparkan sebuah halaman yang pertama, yaitu adalah halaman untuk beranda atau menunggu order pelanggan. Dengan munculnya halaman beranda ini, status ojek yaitu adalah siaga. Di halaman beranda terdapat juga yaitu nominal saldo saat ini yang diperoleh oleh ojeknya, yang berupa nominal rupiah. Selanjutnya akan masuk ke tampilan untuk memperoleh order pelanggan seperti ini. Terdapat informasi berupa ordernya. Yang pertama yaitu adalah nama pelanggannya, semisal Sofyanur Rahman, dan dengan titik penjemputan Toko Rahayu, Warung Pak Kramat, dengan titik tujuan Masjid Al-Falah, dengan tarif sebagai berikut. Lalu driver akan melanjutkan dengan membuka maps. Sekiranya sudah terkonfirmasi dengan ojek, maka driver akan men-setting notifikasi untuk menjemput di HP pelanggan dengan mengeklik tombol jemput. Apabila pelanggan sudah selesai diantar ke titik tujuan, maka driver berhak untuk menyelesaikan order dengan mengeklik tombol penyelesaian order. Setelah itu, aplikasi akan berulang dan sekian untuk demo aplikasinya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Apabila terdapat perkataan atau
pemilihan kata yang kurang tepat saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.